Halo Pak John, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya untuk Bapak, Ibu, anak-anak. Oh iya Pak, selamat ulang tahun Pak John ya. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, makin sukses. Bapak dipakai Tuhan untuk menolong dan memberkati lebih banyak orang. Amin. Pak, saya mau cerita konsep nih ya. Prudential baru launching produk terbaru itu adalah bundling ya, bundling untuk aset protection ya. Banyak orang yang ambil Pak untuk aset bundling ini. Kenapa? Karena saat ini tentu saja untuk kesehatan kan resikonya makin tinggi ya Pak ya. Ditambah lagi kan BPJS itu udah nggak ada tuh Pak kelas 1, 2, 3 ya. Kamarnya nanti udah berenam sama berempat. Nah akhirnya orang kepikir nih untuk asuransi kesehatan. Tapi kalau asuransi kesehatan itu mereka ambil, ya mereka juga bayar premi, nggak mau dong duitnya hilang begitu aja. Mereka mau balik duitnya. Ya, paling tidak untuk anak bisa dinikmati oleh anak-anak ya. Nah, oleh karena itu ada aset banding ini, Pak. Ya, saya ceritain deh konsepnya, Pak. Ya, oke, saya mau cerita konsep mengenai asuransi kesehatan keluarga yang dibayar sesuai dengan tagihan oleh Prudential, limitnya 15 miliar per tahun per orang, dan ini bisa diperoleh gratis kalau kita beli paket aset proteksi bandingnya Prudential. Nah, seperti kita ketahui, mungkin Bapak udah tahu informasi ini ya, saya refresh sedikit aja Pak ya, bahwa mulai tahun 2022 ya, untuk BPJS itu adanya nanti kelas standar aja ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu udah nggak ada. Kelas standar itu dibagi ya, kelas A dan kelas B ya. Kelas A itu 6 orang ya, 6 tempat tidur dalam satu ruangan, sedangkan kelas B itu 4 tempat tidur satu ruangan. Jadi udah nggak bisa lagi tuh Pak untuk apa namanya upgrade kamar ya. Kayak kemarin almarhum mama saya sakit, kita masih bisa tuh upgrade kamar ya ke VIP, tapi memang kita bayar jadinya 75% dari total tagihan. Kalau nanti ini udah nggak ada ya. Jadi benar-benar pelayanannya standar sehingga BPJS jauh-jauh hari dari sekarang tuh udah umumin ya bahwa kalau seandainya mau di-upgrade ya boleh aja, tapi nanti bayar sendiri ya. Mekanismenya itu adalah nanti koordinasi antar manfaat ya. Jadi bisa kalau misalnya punya asuransi pribadi ya, asuransi sendiri ya boleh, atau ya kalau nggak ada asuransi ya bayar sendiri. Tapi kan mahal banget Pak, yang namanya penyakit saat ini ya mahal banget ya, dan juga kan kita mau ketika kita sakit itu kita ditangani ya oleh dokter-dokter yang terbaik ya, alat-alat rumah sakit terbaik gitu ya, diagnosa yang tepat gitu loh ya kan, bukan dokter-dokter yang ya sorry ya baru baru lulus gitu loh ya. Nah pengalaman saya kemarin sih ya kita nggak bisa bohong ya Pak ya, BPJS itu banyak Pak yang dokter-dokternya itu yang baru apa namanya ya, belum spesialis ya. Nah, lagi koas lah gitu. Memang dia koas S2 sih, tapi itu yang dikasih ke kita ya, kita nggak bisa ngomong gimana ya, karena kan kita pakainya BPJS. Nah, ini pengalaman saya pribadi sih Pak, gitu. Nah, kan kita mau ya Pak ya, untuk memberikan yang terbaik gitu loh kepada diri kita sendiri dan juga keluarga ya. Kita udah cari duit selama ini ya kan, udah kerja ya. Tapi namanya tubuh kan ya ada aja risiko ya, bisa aja kita kena yang namanya sakit seperti itu. Nah, ketika sakit ya kita juga layak lah ya tubuh kita ini kita berikan yang terbaik. Kenapa? Ya maunya cepat-cepat sembuh gitu kan, nggak mau dong lama-lama di rumah sakit. Udah gitu fasilitasnya yang serba standar lagi ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya pengalaman mama saya nih Pak, yang kemarin seperti yang saya bilang tadi ya. Ya beliau kan fasilitasnya itu adalah BPJS kelas 1 ya. Tapi kan kita tahu yang namanya kelas 1 itu berdua sekamar. Sedangkan mama saya ini sakitnya kan cukup kronis ya, kanker paru. Sehingga karena dalam masa Covid nggak bisa ditemenin gitu. Ya, udah gitu berdua dalam satu kamar gimana nemeninnya ya. Akhirnya kita upgrade lah Pak ke VIP. Ya namanya di-upgrade ya, aturan BPJS itu kita mesti bayar tuh 75% dari total tagihan. Jadi kalau total tagihan 100 juta ya 75 juta dibayar oleh pasien. BPJS nanggung 25 juta aja ya. Belum yang lain-lain tuh Pak ya, misalnya kita harus bayar obat-obatan banyak banget nggak di-cover ya, terutama obat-obatan untuk sakit-sakit yang cukup parah ya, kayak mama saya, apa namanya, kita harus bayar sendiri. Sehingga 9 bulan aja
dia apa namanya, dirawat ya, walaupun pakai BPJS kita tetap keluar dana 250 juta. Ya, kebayang nggak Pak, kalau misalnya dengan BPJS yang apa namanya, kelas standar ini pasti jauh lebih banyak lagi gitu loh. Ini aja dia fasilitas kelas 1 kan, gitu. Apalagi nanti fasilitasnya itu ya kayak fasilitas apa namanya, standar gitu loh Pak, ya. Dan BPJS kan udah wanti-wanti dari awal ya, kita mesti punya lah namanya asuransi pribadi. Kalau nggak kita akan bayar sendiri, sayang lah Pak menurut saya kalau bayar sendiri, ya kan. Kita nggak tahu berapa besarnya dana ya, kayak kita udah buka keran air ya, kerannya kita nggak tahu sampai kapan tuh harus berhenti ya. Nah, kenapa penting banget sih Pak ya kita punya sebenarnya kartu PPH Plus ini ya, kartu asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Karena sebenarnya bukan hanya sakit sih, ya bisa terjadi terpleset ya, kecelakaan lah, dan itu biayanya nggak murah ya. Ada apa namanya nasabah kami ya, dia main basket, masih muda, anak muda, main basket, kepleset gitu loh di lapangan basket dan harus ganti tulang panggul. Itu gantinya nggak murah, Pak, itu sekitar 400 jutaan ya. Ini juga bukti-bukti klaimnya ya, ada yang dirawat karena pasang ring jantung ya, itu habis 234 juta ya. Ada yang karena saraf kejepit 311 juta ya. Ada yang kena sepsis, Pak. Kena sepsis itu adalah virus atau bakteri yang masuk ke dalam aliran darah ya. Sehingga dia harus dirawat si pasien ini di ICU selama 3 bulan, Pak. Ya namanya juga 3 bulan di ICU pasti mahal banget ya. 1,2 miliar tuh tagihannya. Ya kebayang kalau dia nggak punya kartu PPH Black Card. Karena dengan PPH Black Card ini 15 miliar kan tiap tahun gitu. Jadi kan bisa banget lah dipakai ya. Bahkan kalau Bapak mau sih kita bisa Pak, ambil yang Singapura aja. Kalau Bapak, Ibu, dan anak-anak mau yang fasilitasnya itu kalau terjadi resiko bisa sampai rawat di Singapura. Ada tuh Pak, ya bisa saya buatin juga kalau Bapak mau. Nah ini saya sedikit cerita lagi ya Pak, ini anak muda ya namanya Kim Noviana. Namanya sakit kita nggak pernah tahu, nggak selalu berasal dari kita minum yang makanan apalah, vitamin segala macam ya. Itu tetap aja ya namanya virus, bakteri atau terjadi sesuatu kita terpleset, resiko itu tetap ada lah pasti ya. Nah, kemudian si Kim ini kemarin waktu COVID itu dia demam tinggi ya, udah dirawat tuh di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta. Udah habis 1,2 miliar, nggak ketemu-ketemu, dia kayak orang lumpuh aja demam gitu ya. Akhirnya karena dia punya kartu Black Card PPH, dibawalah dia ke Singapura ya. Nah, selama di Rumah Sakit Mayapada Jakarta, itu tagihannya dia udah 1,2 miliar. Nah, waktu di Singapura itu tagihannya 6,4 miliar. Jadi total itu 7,6 miliar, itu full dibayarin oleh Prudential. Dan karena dia masih anak muda ya, dia punya premi. Itu kalau sampai dengan Singapura itu di bawah 20 juta ya. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau yang masih muda sih murah banget ya dibanding dengan apa namanya limitnya ya. Kalau limit Singapura itu sampai 35 miliar, Pak. Kalau 15 miliar itu wilayah Indonesia saja. Nah, jadi ketika terjadi resiko sakit ya, sebenarnya kan orang-orang itu punya pilihan ya, mau pakai kartu ATM-nya dia ya, kartu paspor BCA-nya misalnya kayak gitu, atau kartu kreditnya dia, kartu debit BCA, atau pakai kartu PPH Plus-nya dari Prudential. Ya, saya sih sarankan untuk sakit jangan pakai dua kartu itu ya, kartu ATM dan kartu kredit. Pakainya kartu PPH Plus ya, kartu Black Card dari Prudential. Nah, tapi permasalahan lain timbul ya. Banyak orang ngerasa, lah iya kalau saya sakit, nah, kalau saya sehat-sehat aja gimana? Dia merasa rugi gitu loh Pak ya. Nah, tapi juga tetap ada kekhawatiran ya. Jadi pengen memiliki kartu asuransi PPH Plus. Jadi kalau terjadi resiko, dia nggak usah pusing lagi dengan besarnya biaya ya. Tetapi kalau misalnya nih dana yang sudah dikeluarkan tersebut dia pengen balik lagi ke keluarganya dia gitu. Walaupun dia bukan dia yang terima, tapi itu anak-anak, nggak ada masalah deh ya. Anggap aja dia beliin aset buat anak-anak. Nah, banyak nggak orang seperti ini? Banyak banget, Pak. Oleh karena itu, kita punya solusinya ya. Nah, ini Pak solusinya ya. Itu rahasia mengapa rich people ya orang kaya atau rich family makin bertambah kaya. Karena bagaimana? Karena mereka pandai mengatur dan mengelola uang dan aset mereka dengan maksimal ya, terutama dengan perencanaan untuk memanage risiko ini. Sehingga mereka tidak menanggung sendiri besarnya risiko itu, tapi bersama-sama dengan orang lain ya. Caranya adalah saya udah hitungin ya untuk keluarga Pak John itu ya. Jadi Bapak bisa beli
aset proteksi kesehatan bundling ya untuk seluruh keluarga ini totalnya itu 2,95 miliar ya. Dan ini berlaku sampai dengan usia 85. Jadi kan murah banget nih Pak. 2,95 bisa dicicil selama 30 tahun. Jadi setahun itu sekitar 100 jutaan aja. Tapi udah cover semuanya loh Pak ya. Udah cover, jadi satu orang itu bisa diproteksi sebesar 15 miliar ya seperti itu. Jadi udah nggak keluar-keluar dana lagi kalau terjadi risiko sakit ya. Nah, ini kan kita berarti udah bayar duluan ya Pak ya, kayak titip dana aja Pak ya, bayarnya itu 2,95 miliar ya. Nah, tetapi saat kita berpulang ya, aset ini ya, itu dapat langsung dibayarkan kembali oleh Prudential ya berupa pewarisan 3,15 miliar ya, ditransfer ke rekening anak-anak. Di samping itu dari kartu kita sendiri itu masih bisa juga ditarik dana 450 juta. Jadi total-total ya, nanti anak-anak akan terima itu 3,6 miliar. Padahal tadi kita store berapa, Pak? Store-nya itu totalnya 2,95 ya. Atau mereka terima 122% dari investasi awal ya. Itu selisihnya itu sekitar 650 juta. Lumayan banget kan, Pak? Yang anggap aja Bapak memang mau ngasih gitu ya ke anak-anak ya, tapi tetap nikmati gitu manfaatnya. Anggap aja misalnya beli satu rumah, harganya 3 miliar ya. 3 miliar ini memang nanti buat anak-anak juga gitu. Nah, tetapi selama menempati rumah tersebut ya, selama kita masih hidup ya misalnya kita tempati rumah tersebut ya. Selama kita tempati rumah tersebut, kalau terjadi resiko sakit ya, baik kita ya, bapak, ibu ataupun juga anak-anak, ya nggak usah lagi keluar dana gitu. Tinggal pakai aja kartunya, karena begitu beli rumah tersebut ya, itu udah langsung dilengkapi dengan kartu PPH Black Card untuk 4 orang. Nah, kartunya ini tinggal dipakai, tinggal digesek aja gitu. Nah, tetapi ya kan namanya hidup kan kita nggak mungkin dong selamanya di dunia ini. Ketika kita udah harus berpulang ke surga ya, aset itu yang kita udah beli tadi ya, semuanya itu udah langsung cair lagi semua ke anak. Jadi rumah itu memang udah langsung jatuh ke anak-anak dengan nilai itu yang mereka udah dapat untung ya. Mereka dapat untungnya itu sebesar 22% atau mereka terima full 100% balik semua yang 2,95 tambah ada untung 22% dari investasi awal ya sekitar 650 juta. Oke banget kan Pak ya. Jadi kita kayak beli rumah aja. Rumah ini nanti buat anak-anak, selama kita masih hidup kita tinggal di rumah itu, kalau kita sakit, dari rumah itu kita punya fasilitas untuk pakai kartu PPH Black Card ya, pakai aja gitu sampai usia 85 ya. Nah, ketika terjadi bahwa kita harus meninggalkan dunia ini ya, rumah itu udah otomatis jatuh ke anak-anak dan kabar baiknya itu semua liquid diberikan dalam bentuk cash gitu. Jadi mereka nggak usah perlu jual-jual lagi gitu loh Pak. Ya oke banget kan Pak ini. Jadi balik semua duitnya gitu loh. Cuman titip sementara aja di Prudential. Selama titip sementara di Prudential ya Bapak bisa pakai fasilitasnya gitu. Dan nggak ada hubungannya. Walaupun misalnya nih kita pakai namanya kita nggak tahu ya risiko ya. Ternyata ada sakit yang cukup parah gitu ya, masuk rumah sakit gitu ya, habis 500 juta, 700 juta, udah nggak pusing. Ya semuanya udah dibayarin dari kartu tersebut. Oke banget kan Pak? Makanya kenapa itu saya bilang tadi, mengapa rich people ya makin kaya mereka? Kenapa? Dia nggak ada keluar duit apa-apa untuk asuransi kesehatannya dia. Betul kan Pak ya? Nah seperti ini kira-kira perhitungannya ya Pak ya. Jadi kita beli ya program ini bundling, ada 2 produk yang kita beli yaitu PPH Plus ya untuk 4 orang dan juga pewarisan ya. Dengan pewarisan ini, kalau terjadi risiko meninggal, cair 3,1 miliar ya. Sedangkan saya udah hitungin nih untuk Pak John, Butiku dan anak-anak ya. Kalau Bapak sama Ibu sampai usia 85, kalau anak-anak itu sampai usia 30. Saya menganggap kalau usia 30 nanti mereka udah mampu teruskan sendiri pembayarannya. Tapi kalau Bapak mau dibuatin sampai usia 55 sih saya akan bisa sih saya buatin ya. Tetap aja Bapak tetap cuan lah seperti itu ya. Nah, sedangkan biaya perolehan pewarisan itu sendiri adalah 1,2 miliar ya. Nah, total biaya yang Bapak keluarkan ya untuk perolehan pewarisan ditambah dengan kartu ini ya Bapak bayar di awal dulu ya, di awal itu totalnya itu adalah 2,95 miliar ya. Ini bisa dicicil Pak tiap tahun sampai usia 85 seperti itu. Nah, kalau terjadi resiko seperti yang saya bilang tadi meninggal ya,
Nah, itu cair semua tuh, Pak, ya 3,15 ya. Kita ada bonus nih, Pak. Jadi kalau Bapak beli santunan 3 miliar, dapat bonus santunan 150 juta. Jadi yang cair itu 3,15 juta, ya. Ditambah lagi dari kartu Bapak sendiri, ya. Ketika selesai masa proteksi di usia 85, ya itu masih ada dana, Pak, untuk di polis Bapak, polis Ibu, ya. Itu masih ada dana sekitar 450 juta, ya. Jadi total gain-nya itu 650 ya kan, dari selisihnya itu 203 ya, total yang cair dikurangi semua biaya ditambah dengan dari nilai tunai. 650 juta, Pak. Jadi total yang balik semua ke anak-anak itu eh, adalah 3,6 ya, 3 miliar 150 juta dari pewarisan, 450 juta dari PPh plus. Lumayan banget kan, Pak? Dan itu Bapak sekitar ini aja bayar preminya itu ya untuk di 10 tahun pertama itu 186 juta. Setelah itu Bapak hanya bayar itu sekitar 66 jutaan aja. Seperti itu, Pak. Jadi ini bukan bayar habis duitnya ya, cuma titip dana aja, nanti semuanya balik lagi ke Bapak ya. Nah, mengapa Pak penting banget sih kita punya ya yang namanya pewarisan tadi atau yang liquid tadi ya? Ya karena kita tahu ya, ketika seseorang sudah nggak ada, itu langsung di freeze Pak. Kayak pengalaman ibu saya sendiri, walaupun kita punya deposito gitu ya, nah mereka bank itu deposito di atas 100 juta, mereka minta surat penetapan waris segala gitu ya, lebih ribet lah ya. Atau misalnya saya yakin lah Bapak punya properti lebih dari satu. Nah, tapi kan kalau mereka anak-anak mau jual segala macam kan ada pajaknya tuh Pak ya, pajak penjualan lah, biaya notaris segala macam ya kan. Nah seperti itu kan berarti tidak liquid ya. Deposito juga tidak liquid karena dia butuh tadi Pak surat penetapan waris. Nah kalau Bapak punya tadi pewarisan ya, kalau terjadi risiko meninggal ya itu langsung cair Pak ya, langsung cair hanya dalam waktu 10 sampai 14 hari setelah semua dokumen masuk. Pasti Pak, pasti cair. Seperti itu. Jadi anak-anak udah nggak pusing lagi, langsung terima, nggak usah mereka jual-jual tanpa pajak lagi, Pak. Ya. Oke, nah banyak orang berpendapat bahwa untuk dalam menghadapi risiko ya, sebenarnya kita ada dua pilihan sih, Pak. Kita mau pakai dengan cara lama atau dengan cara yang baru. Kalau dengan cara yang lama itu ya berarti kita itu pakai apa namanya, menjaminkan ya, menggadaikan harta kita sendiri, siap untuk lepas nih harta kita sendiri kalau terjadi risiko. Nah, sebenarnya kan kita jadi perusahaan asuransi, Pak, bagi diri kita. Maksudnya ini terlalu mahal dan tidak liquid. Ya, kenapa bisa demikian? Misalnya ya, namanya hidup ya, kan duit yang ada juga kadang kita puter ya Pak ya dalam bentuk bisnis gitu. Jadi cash flow yang ada itu, cash yang ada di ATM itu kan mungkin nggak banyak. Tiba-tiba lah satu malam gitu ya terjadi ya ada kejadian di mana harus segera operasi, misalnya sakit ya, terluka lah kecelakaan kayak gitu ya. Harus segera operasi kalau enggak ya nyawa bisa melayang gitu. Nah, namanya rumah sakit kan sekarang ini nggak mau Pak mereka untuk apa namanya proses kalau nggak ada jaminan ya. Limit kartu kredit kan juga terbatas ya kan. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Kita baru mau pinjam sana, pinjam sini, belum tentu juga bank buka kalau kita mau cairkan deposito ya kan Pak ya. Makanya kenapa tidak liquid. Sedangkan kalau kita punya kartu PPh Black Card, tunjukin aja, itu udah langsung semua diproses Pak, nggak usah pusing lagi ya. Nah, ini cara yang lama ya. Saya sih tidak sarankan, Pak, ya. Kenapa? Ya namanya risiko pasti terjadilah sekuat apapun kita jaga gitu. Nggak ada orang yang nggak meninggal ya, yang hidup terus tuh nggak ada ya. Kebanyakan ya, 98% orang akan mengalami sakit dulu ya sebelum meninggal seperti itu ya. Nah, cara berikutnya adalah pilihannya adalah ya kita bersama-sama menanggung risiko di perusahaan asuransi gitu. Ya. Nah, tapi kita juga udah lihat sendiri tadi Pak ya, sangat-sangat jauh menguntungkan kalau kita pakai perusahaan asuransi untuk menanggung risiko kita. Tadi Bapak cuma store dana berapa tadi? 2,9 miliar ya. Itu semuanya nanti Bapak dapatkan kembali, tapi yang dapatkan memang akan jatuh ke anak-anak gitu ya. Akan jatuh ke anak-anak, no problem kan Pak gitu loh, karena mereka juga yang terima gitu. Nah, tapi kan Bapak udah sekeluarga udah dapat asuransi gratisnya ya. Nah, ini rekomendasi, jadi kalau Bapak setuju, kita proses ya Pak, 4 asuransi kesehatan PPh Plus untuk seluruh keluarga, ya Pak John, Ibu Tiku, dan anak-anak ya. Kemudian juga Bapak sekaligus langsung miliki juga pewarisan ya, polis pewarisan. Jadi ada 5 polis kalau Bapak setuju dengan paket bundling ini ya.
Di awal ya Bapak bayar dulu 186 juta per tahun ya untuk 5 polis ini. Tapi yang pewarisan itu Bapak bayarnya 10 tahun aja, 10 kali. Setelah itu cuma tinggal bayar yang asuransi kesehatan PPH Plus aja. Tapi don't worry Pak, don't worry banget, semuanya nanti uangnya ini titip aja. Nanti semuanya balik lagi semua ke anak-anak ya. Oh ya Pak, saya mau kasih kabar gembira nih ya, khusus di bulan November. Kalau preminya itu lebih besar dari 15 juta per tahun, ini ada cashback-nya di transfer prudensial itu 1 bulan premi. Kalau premi per tahunnya lebih dari 30 juta, ya cashback-nya di transfer balik prudensial itu 2 bulan premi. Ya, gitu Pak. Menurut saya sih ini layak banget deh Bapak ambil ya, apalagi dengan saat sekarang ini risiko sangat tinggi dan biaya rumah sakit yang sangat. Oke Pak, saya tunggu konfirmasinya ya. Salam buat Ibu dan anak-anak. Salam, Tuhan berkati.